Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Amelia dari kelas 1E Prodi PJKR dengan nomor NPM 2110631070 Di sini saya akan mempresentasikan materi bab 4 tentang miologi. Miologi berasal dari kata mio yang artinya otot dan logi adalah ilmu pengetahuan yang membahas tentang otot. Yang pertama ada komposisi kimia otot. Otot terdiri atas yang pertama 75% air atau hidrogen, yang kedua 20% protein, dan yang ketiga 5% mineral dan garam-garam bukan organik. Yang kedua ada macam-macam otot. Yang pertama ada otot polos. Otot polos disusun oleh serabut-serabut otot polos yang inti selnya terdapat di tengah-tengah. Serabut-serabut ototnya tidak mempunyai garis-garis melintang. Oleh sebab itu disebut dengan otot polos. Otot ini juga disebut otot visceral karena sebagian besar organ-organ dalam tubuh disusun oleh otot-otot ini. Misalnya alat-alat pencernaan, pernapasan, pembuluh darah, ginjal, hati, dan sebagainya. Kerja otot ini diatur oleh susunan saraf otonom, artinya tidak dapat diatur oleh kemauan manusia. Kontraksinya otomatis dan lebih lambat dari otot lurik. Yang kedua ada otot jantung. Jika dilihat dari strukturnya, otot jantung termasuk ke dalam otot lurik. Sedangkan jika dilihat dari fungsinya, termasuk otot polos. Otot ini kerjanya tidak di bawah kemauan manusia, tetapi berpengaruh oleh refleks. Oleh sebab itu, otot ini juga disebut dengan otot reflektoris. Yang ketiga ada otot lurik. Otot ini disebut otot lurik karena mempunyai garis-garis melintang. Otot lurik juga sering disebut otot kerangka karena sebagian besar otot ini ada pada tulang kerangka. Otot lurik juga disebut otot sadar karena gerakan-gerakannya di bawah kontrol kesadaran atau kemauan manusia. Yang ketiga ada origo dan insertio. Pada waktu otot berkontraksi, kedua ujung otot dapat berubah menjadi dekat atau tidak berubah panjang atau jaraknya. Ujung otot yang melekat pada tulang yang bergerak disebut insertio, sedangkan ujung otot yang tidak bergerak atau ditahan disebut origo. Yang keempat ada saraf pada otot. Serabut saraf merupakan bagian dari susunan saraf periferal yang menyebar dari inti selnya yang terdapat dari sumsum tulang belakang. Yang kelima ada tonus otot. Otot-otot pada waktu istirahat tidak rileks sempurna, tetapi masih dalam keadaan sedikit tegang. Keadaan ini disebut tonus otot. Yang keenam ada kontraksi otot. Kontraksi otot dapat dikelompokkan ke dalam satu kontraksi isometrik. Kontraksi isometrik adalah suatu kontraksi otot di mana panjang otot tidak berubah, sedangkan ketegangan gerakan-gerakan yang nyata. Yang kedua ada kontraksi istonik. Kontraksi istonik adalah suatu kontraksi otot tidak berubah. Yang ketujuh ada bentuk otot. Pengelompokan otot berdasarkan bentuknya. Yang pertama, otot yang berbentuk kumparan. Otot yang termasuk kelompok ini berbentuk bulat, agak panjang di bagian empalnya. Contohnya M biceps dan M brachii dan M triceps. Yang kedua, ada otot yang berbentuk bulat panjang. Contohnya M sartorius atau otot penjahit. Yang ketiga ada otot yang berbentuk bulu ayam. Contohnya otot ikan. Yang keempat ada otot yang berbentuk kipas. Contohnya otot dada besar. Berikutnya ada pengelompokan otot berdasarkan fungsi otot. Yang pertama, otot ketul berfungsi mengadakan gerakan fleksi pada suatu persendian. Yang kedua ada otot kedang berfungsi mengadakan gerakan ekstensi pada suatu persendian. Yang ketiga, otot penepi
berfungsi mengadakan gerakan abduksi. Yang keempat ada otot penengah, berfungsi mengadakan gerakan aduksi. Yang kelima ada otot silang hasta, berfungsi mengadakan gerakan pronasi atau silang hasta. Yang keenam ada otot rata hasta, berfungsi mengadakan gerakan sipunasi atau rata hasta. Yang ketujuh otot mimik muka, otot ini berfungsi mengadakan gerakan-gerakan pada muka. Otot-otot pada gelang bahu, otot-otot yang menghubungkan tajuk, duri atau crotch siphonus dengan bahu. Yang pertama ada otot kerudung. Otot ini bentuknya seperti trapezium. Otot ini pipih atau ceper dan letaknya di bagian tengkuk atau punduk, serta lokasinya langsung di bawah kulit. Origo, ada insertio. Fungsi yang kedua ada otot punggung lebar. Otot ini letaknya di bagian bawah punggung dan langsung di bawah kulit. Bentuknya pipih dan lebar. Pertama ada origo, insertio, fungsi. Yang kedua ada otot bentuk belah ketupat. Otot ini letaknya di bawah trapezius. Otot ini menghubungkan tulang belikat dengan tajuk duri tulang leher dan tulang punggung. Otot ini terdiri dari otot belah ketupat besar. Yang pertama origo, insertio. Yang kedua ada otot belah ketupat kecil, ada origo, insertio, dan fungsi. Yang ketiga otot pengangkat belikat. Otot ini letaknya di bagian sisi belakang leher dan di bawah otot kerudung. Ada origo, insertio, dan fungsi. Ada otot-otot yang menghubungkan tulang rusuk dengan bahu. Yang pertama ada otot dada kecil. Otot ini letaknya di bagian dada di bawah otot dada besar. Ada origo, insertio, dan fungsi. Yang kedua ada otot gergaji depan. Otot ini letaknya di bagian dada sebelah luar dan di bagian bawah dada. Ada origo, insertio, dan fungsi. Yang ketiga ada otot bawah selangka. Nama otot ini menunjukkan letaknya yaitu di bagian bawah tulang selangka. Hubungkan tulang bahu dengan tulang lengan atas. Ada otot segitiga, ada origo, insertio, dan fungsi. Ada otot lengan bulat besar, ada origo, insertio, dan fungsi. Ada otot atas balung, tulang belikat, origo, insertio, dan fungsi. Otot-otot bahu dan lengan. Ada occipital bona, sternocleidomastoid, trapezius, deltoid, spine of scapula, deltoid triceps, brachial, latissimus dorsal, humerus, olecranion, process of ulna.